Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu. Halo teman pemilih dimanapun berada. Kembali lagi di podcast KPU Balangan. Hari ini saya host Celia Nuranisa akan memandu kalian di podcast yang bertemakan pemutakhiran kepengurusan partai politik di Kabupaten Balangan. Hari ini kita udah bertemu nih sama narasumber-narasumber keren. Ada Pak Muhammad Salman dari KPU Balangan dan dari Bawaslu ada Pak Mizwar Ilhami. Salam kenal Bapak-bapak. Salam kenal semua. Oke. Sebelum kita masuk ke inti acara, saya mau sapa-sapa dulu deh Bapak-bapak sebelumnya. Oke. Pak Salman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Halo Pak Mizwar Ilhami, apa kabar? Alhamdulillah Khair, baik hari ini. Baik. Oke. Kita udah sapa-sapa, terus juga udah salam semua. Semoga kawan-kawan dimanapun berada dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita masuk ke tema acara, mungkin pas kalian teman-teman denger nih pemutakhiran partai politik itu kayaknya susah banget ya dipahami, kayak partai politik, pemutakhiran tuh bahasa apa. Nah hari ini para narasumber akan menjelaskan lebih mudahnya. Kita akan diskusi sama-sama, sharing-sharing, tanya jawab Pak ya, kita sempatin di sini. Jadi jangan sampai ketinggalan ataupun nge-skip dari video kita kali ini. Oke, boleh kita langsung masuk ke pembahasan kayaknya bapak-bapak semuanya. Boleh ya. Oke, kita jangan kaku-kaku ya, kita diskusi santai biar pendengar sama yang nonton juga nggak tegang nih, karena temanya susah banget nih pas dengar nih Pak, pemutakhiran partai politik, KPU, Bawaslu. Aduh, ini instansi-instansi yang dinamikanya lagi hot ya. Boleh lah kita bilang lagi hot. Pertanyaan pertama boleh ke konteks sama peran dasar dari KPU dan Bawaslu. Oke, ini boleh ke Pak Salman dulu deh. Apa sih peran KPU dalam pemutakhiran data partai politik di daerah? Kalau peran KPU Kabupaten Balangan ya terkait pemutakhiran data untuk kepengurusan partai politik, itu biasanya kan kita mendapat surat dari KPU RI. Setelah itu ketika ada surat, kami membuat surat juga nih kepada kawan-kawan dari partai politik. Biasanya kami mengundang kawan-kawan LO dari partai politik menyampaikan isi surat tersebut dan menerangkan bahwa ada masa pemutakhiran untuk kepengurusan partai politik di Kabupaten Balangan. Biasanya serentak itu satu Indonesia, dan juga biasanya waktunya dibatasi. Jadi bukan setiap hari dalam satu tahun, tapi ada batas waktunya, misalnya 2 minggu atau 10 hari, itu tergantung surat dari KPR itu. Dan juga dalam masa pemutakhiran data tersebut kan kawan-kawan dari partai politik itu mengupdate atau merubah isi dari kepengurusan itu juga diperbolehkan. Misalnya ada yang meninggal dunia atau ada yang berhenti dikarenakan lulus bekerja itu di perusahaan, ya PNS misalnya, kayak gitu. Oke, jadi pemutakhiran data itu nggak panjang timelinenya, tapi ada deadline. Ya, yang deadline diatur sama juga. KPRI sendiri. Ya. Nah, untuk Bawaslu sendiri nih, bagaimana sih Bawaslu mengawasi proses verifikasi partai politik peserta pemilu? Tentunya dalam hal ini Bawaslu, yang namanya Bawaslu kan, yang mengawasi gitu. Bagaimana secara teknis KPU melakukan proses pemutakhiran kepengurusan partai politik. Yang sejatinya biasanya ketika menjelang pemilu, partai politik itu sudah tergesa-gesa mau mengupdate lah setidaknya kan kepengurusan mereka. Dan kami di sana secara aktif juga. Biasanya sebelum masuk pada tahapan, kami sudah berkunjung ke seluruh partai politik, khususnya wilayah kita, Kabupaten Balangan, untuk memastikan kepengurusan partai politik itu sudah ada atau tetap seperti sebelumnya. Kalau perlu diganti, kalau ada yang meninggal dunia dan lain sebagainya, ketika pengurus tersebut tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus, kami ingatkan. Jadi setiap menjelang pemilu, kami selalu datangi seluruh kantor-kantor partai politik yang pada saat itu sudah memiliki kantor tetap. Nah, di sana kami sampaikan, menghimbau yang barang siapa yang masih belum punya kantor, yang kepengurusannya, keterwakilan perempuannya masih kurang 30%, kami ingatkan di sana. Dan kami selain itu mengawasi proses update kepengurusan itu yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU, sesuai nggak dengan aturan yang dimiliki oleh KPU itu sendiri di KPU-nya. Kalau sesuai kan secara administrasi itu tidak bertentangan, artinya sudah sesuai. Ya itu, ketika ada misal partai politik ketika mengajukan
kawan-kawan kepengurusannya tidak misal keterwakilan perempuan, kami ingatkan walaupun memang sejatinya 30% itu tidak menggugurkan, tidak TMS sebenarnya kepengurusan itu tidak. Tapi tetap kami ingatkan karena itu ya anggaplah sunat cuma muakkad bahasa kita kan, sunat muakkad sebetulnya tetap dianjurkan harus ada kan perempuannya, keterwakilan perempuannya. Dan juga kan ketika pergantian kepengurusan itu apabila kepengurusan sebelum ditetapkan misal partai politiknya meninggal, nah itu masih bisa diganti gitu kan siapapun. Makanya kami memastikan apakah KPU melaksanakan sesuai aturan atau tidak. Kemudian partai politik dia memenuhi tanggung jawabnya enggak atau tidak sebagai persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. Nah, gitu. Oke, berarti dari Bawaslu langsung cross check ke lapangan, Iya. langsung datang ke partai politik yang sudah ada kantoran tetapnya. Ya, kami kunjungi semuanya Oke. untuk memastikan kan. Bentuknya pengawasan lagi ya. Iya. Oke, untuk KPU lagi nih, apa saja sih tahapan pemutakhiran data keanggotaan? Untuk pemutakhiran data keanggotaan itu sebenarnya tidak tidak terlalu ribet, simpel saja kan. Kawan-kawan dari LO biasanya kan menyetor data atau menyampaikan data ke tempat kami ya, di KPU Kabupaten Balangan itu menyampaikan biasanya struktur kepengurusan yang baru kalau misalnya ada yang berubah, dan juga disertai dengan data-data oleh peserta atau anggota baru dari partai politik tersebut di tingkat Kabupaten Balangan seperti itu. Dan kalau telah selesai masanya, dan juga dari KPU kan mengadakan rapat pleno dan ditetapkan. Artinya kan dari kepengurusan partai politik tersebut kita cross check dulu datanya, terus diplenokan dan juga ditetapkanlah. Akhirnya kan setelah ditetapkan biasanya kita koordinasi dengan kawan-kawan Bawaslu ya terkait data partai politik tersebut juga, apakah yang bersangkutan ini ganda dengan partai politik yang lain seperti itu. Setelah itu kami biasanya mengirimkan kepada pimpinan di KPU provinsi. Setelah itu berjenjang lagi seperti itu. Oke. Nah, ini mungkin yang bakalan jadi highlight kita nih ke Bawaslu, saya mau Siap. tanya. Apa sih kriteria utama partai supaya bisa ikut pemilu? Ya, yang pastinya kan ketika partai politik itu sudah memiliki dasar dan sudah terdaftar di Kemenkumham, ya tentunya mereka berhak. Yang pertama, mereka berhak untuk bisa menjadi peserta pemilu. Tapi dia harus daftar. Dia harus lulus verifikasi, administrasi dan faktual. Ya, di dalamnya di proses verifikasi itu kan tercantum pembuktian terkait dia terdaftar atau tidak di Kemenkumham. Kemudian dia memiliki kepengurusan atau tidak di seluruh wilayah provinsi. Kemudian dia memiliki kepengurusan enggak di 514 kabupaten kota, ya setidaknya 75% dia harus memiliki kepengurusan. Kemudian di wilayah kecamatan itu setidaknya dia harus memiliki 50% kepengurusan di tingkat kecamatan. Kalau kita Kabupaten Balangan ada 8 kecamatan, ya setidaknya sebarannya di 4 kecamatan karena 50% kan. Maka di 4 kecamatan itu mereka harus memenuhi syarat memiliki kepengurusan di tingkat kecamatan. Nah, setelah itu kalau idealnya ketika KPU menetapkan bahwasanya calon peserta pemilu yakni partai politik telah mendaftar ke KPU, kemudian KPU mengeluarkan SK, ditetapkan berarti dia adalah memiliki karyata sudah. Atau dia berhak untuk ikut sebagai peserta pemilu. Dia lulus administrasi, dia kan lulus profesi aktual. Kalau faktual ini kan biasanya partai politik yang sudah masuk di parliamentary threshold, dia memperoleh suara 4%, suara sah di seluruh Indonesia. Dia tidak kita sebagai penyelenggara, baik itu KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas, tidak memiliki hak lagi untuk melakukan verifikasi faktual. Nah, misal ada 10 partai politik yang lulus sebagai parliamentary threshold, maka sisanya aja kita verifikasi faktual. Cuman kadang memang ketika proses verifikasi keanggotaan partai politik itu
baik itu KPU dan Bawaslu itu banyak kendala sebenarnya. Karena kadang sampel itu yang kalau kemarin berdasarkan PKPU itu keluar kan rumus Frisch-Morgan. Frisch-Morgan itu sistem yang sudah menentukan siapa yang harus diverifikasi faktual. KPU nunggu, kami juga nunggu kan Bawaslu. Kita tidak tahu siapa yang bakalan diverifikasi besok dari partai politik A misal. Yang diverifikasi besok itu akan keluar kadang malam hari ya Pak Salman. Iya, malam hari. Malam hari keluar. Nah, bahwasanya hari ini kita turun ke sini misalkan. Jadi KPU itu dia menentukan jadwal pun kadang susah. Kemudian ketika turun ke lapangan, kita temui kan, kita harus menyandingkan antara KTP, kartu tanda anggota dia punya nggak, sesuai nggak. Kemudian kita perlu klarifikasi juga terkait dengan apakah dia memang anggota partai politik ini atau tidak. Dan kadang ya apa yang disampaikan oleh Pak Salman tadi kan, ada yang double, ada yang 1, 2 bahkan 3 partai dia. Nah, makanya di sana juga KPU di dalam peraturan KPU juga melampirkan surat pernyataan. Dia harus pilih partai yang mana. Nah, di situ ketika proses verifikasi faktual dijalankan KPU dan memenuhi syarat, berarti partai politik itu ya layak untuk menjadi peserta pemilu di pemilu selanjutnya. Nah, begitu. Nah, kalau di Kabupaten Balangan ini jumlah penduduknya berapa Pak Salman? Sekitar kalau itu kan jumlah pemilih sekitar 200.000 jumlah penduduk. Nah, berarti partai politik yang di Kabupaten Balangan dia harus memiliki keanggotaan minimal 1/1000. Paling kalau misalnya 200, berarti 200 orang satu partai politik dia harus memiliki keanggotaan partai politik. Plus dengan kepengurusan kita. Nah, makanya dari 200 yang dia sampaikan ke KPU biasanya lebih. Ada yang 300, 400 bahkan 1000 sama. Makin banyak dia menyampaikan keanggotaannya, prosesnya kan masuk dulu di sistem aplikasi partai politik Sipol. Nah, di situ makin banyak dia masukkan keanggotaan partai politik, makin banyak juga sampelnya harus kita datangi kan verifikasi faktual ke lapangan, makin banyak juga. Nah, itu. Makanya kadang yang namanya penentuan target siapa yang akan diverifikasi faktual itu kan bukan kita. Maka kadang ada yang di daerah atas lah samanya. Ada yang itu susah kita kadang malam menjelaskan. harus naik motor jalan kaki kan itu harus dia datangi. Harus dipastikan apakah orang tersebut itu memang anggota partai politik tertentu atau tidak. Nah, begitu Mbak. Kalau idealnya enggak. Ketika misal partai calon peserta pemilu yakni partai politik itu ditetapkan oleh KPU masuk verifikasi administrasi dan faktual lolos, ya berarti itu udah ideal sudah. Nah, begitu. Ya, dan tegang ini kayaknya ya. Tegang banget kan. Dan juga waktu verifikasi faktual di lapangan itu kan menurut teman-teman itu bahkan ada yang sampai dilempar gitu sama benda keras. Ada bukti kan di alat transportasi kita yang banyak kayak gitu. Artinya kan keamanan kita ini sebenarnya dipertanyakan kan waktu verifikasi faktual juga. Kadang kita juga minta bantuan kan dengan kawan-kawan kepolisian. Seperti itu. Soalnya, tapi kemarin memang banyak kejadian seperti itu. Ngeri. Tapi ada juga kan, ketika daerah Tebing Tinggi kemarin. Ini cerita sedikit ya. Ketika kita melakukan verifikasi faktual itu kemarin kan kita KPU Bawaslu rombongan dengan kawan-kawan kepolisian tuh datang yang orang yang mau kita verifikasi faktual dia kabur. Dikiranya ini ada penggerbekan atau penangkapan kan karena ada kawan-kawan kepolisian kan padahal kita mau verifikasi. Iya, kemudian ada juga begini Mbak, ketika misal si Salman dicatur sebagai anggota partai politik, ya masyarakat lah bukan si Salman, dicatur sebagai anggota partai politik tertentu, kita datangi, saya tidak merasa sebagai anggota partai politik katanya. Ya keberatan. Ada juga yang marah-marah. Saya bukan orang partai. Kan gitu. Dan itu mereka disodorkan yang surat pernyataan tadi. Kalau memang yang bersangkutan kan tidak bersedia, maksudnya kan tidak bersedia menjadi kepengurusan partai, maka harus tanda tangan juga. Dan kalaupun nantinya ada orang-orang ya dalam tanda kutip orang tersebut kan misalnya sudah ditelepon kan misalnya sudah kita sudah mengusahakan lah akhirnya yang bersangkutan ini tidak memberikan jawaban maka akan dianggap sebagai kepengurusan ya. Kadang susahnya gitu.
Ketika dia tidak merasa, misal saya bukan anggota partai politik A, Ya. tapi kewajiban KPU dia harus mendapatkan tanda tangan surat pernyataan oleh si yang bersangkutan. Yang bersangkutan dia nggak mau, nggak peduli. Nah itu kan kadang itu kita hadapi di lapangan gitu kan. Kita koordinasikan KPU bagaimana caranya biar dapat tanda tangan kan. Kemudian ketika ini Mbak lah, saya cerita juga. Ketika periode faktual itu kita dapatkan calon yang kita verifikasi ini dia tidak pegang KTA. Tahu-taunya KTA-nya semuanya sama siapa? Ketua. Sama pimpinan, sama ketum ya. Jadi kita bingung. Tunggu dulu kan. Masih di jalan, ada juga gitu. Ya kita tunggu, memang ada atau tidak KTA-nya kan gitu aja. Kita pastikan kalau memang ada ya oke. Dan kita yang bersangkutan dia mengiyakan nggak sebagai anggota partai politik atau tidak. Nah begitu Mbak, prosesnya ya cukup lah. Cukup rumit kalau di lapangan ya. Kalau proses verifikasi faktual. Ternyata pas dengar dari di lapangan mencekam ya sedikit Pak ya. Harus pengamanan polisi yang mau diverifikasi sempat kabur dari Ya. cerita tadi. Artinya serba salah loh Mbak. Serba salah itu ketika kita bawa kawan-kawan ke polisian, kita takut masyarakatnya takut. Ini ada apa? Ketika kita yang datang sendirian, KPU dan Bawaslu, masyarakat kadang nggak peduli acuh atau gimana apa gitu ya, kan. kurang kondusif ya. Tapi kan itu tidak semua daerah seperti di Kabupaten tidak Balangan. semua daerah. Alhamdulillah kan di Balangan ini lebih banyak yang kondusif sebenarnya. Lebih banyak kondusif. Tapi buat jaga-jaga kita juga perlu mawas diri kan sebenarnya seperti itu. Bagi daerah-daerah tertentu saja. Tapi kalau tidak ada cerita seperti itu kan rasanya tidak bekerja gitu ya. Ya dinamikanya. Ini boleh diminum atau tidak ini? Oke. Teman-teman pemilih bisa dengarkan dari dasar dari cerita aja bisa kita lihat garis merahnya kalau KPU dan Bawaslu punya fungsi yang beda tapi saling nyambung nih, saling berkesinambungan. Yang satu memastikan proses, yang satu menjaga kepatuhan. Terus juga sudah diceritain tadi kita sedikit cerita Pak ya bahwa di lapangan tadi saya juga baru dengar ternyata sampai dilempari. Terus juga yang mau diverifikasi ngulur waktu sampai kabur. Padahal kita bawa polisi itu ya bentuk mawas diri, tapi mungkin persepsi orang tuh berbeda-beda. Ada rasa takut kan? Seperti itu. Belum lagi loh Mbak, misal masyarakatnya ketika kita sodori bahwasanya si A untuk dilakukan verifikasi faktual kan, masyarakat juga ada bilang ada duitnya enggak? Gitu. Ada duitnya enggak ya kan gitu kan? Dapat bantuan kah ini? Dapat bantuan gitu kan? Mereka enggak ngerti itu. Karena mereka kadang dicatat oleh partai politik itu sendiri. Yang bersangkutan tuh kadang tidak tahu bahwasanya mereka dimasukkan ke dalam keanggotaan partai politik. Nah, begitu. Bahkan dari kawan-kawan Bawaslu juga ada juga ya. pernah dicatut sebagai anggota partai politik. Ya, KPU lah solusinya kan. Kita minta klarifikasi oleh KPU, kemudian KPU mengeluarkan surat keterangan bahwasanya yang bersangkutan bukan sebagai anggota partai tersebut. Belum ASN loh, Mbak. ASN banyak. Mereka dicatut sebagai anggota partai politik. Tiba-tiba nama mereka terdaftar dalam sipol. Lah bahkan tuh kan, ASN nggak boleh kan ikut partai politik sebagai anggota. Nah mereka juga ke KPU untuk minta diklarifikasi bahwasanya mereka ini seorang ASN dan bukan seorang anggota partai politik. Kawan-kawan yang mendaftar sebagai PPK kan, terus Panwascam kan juga banyak, PPS, PKD kan. Kadang-kadang kita itu satu hari bisa sampai puluhan orang yang minta surat keterangan bahwa namanya itu dicatut. Soalnya kan saya bilangnya mereka kan saya nggak pernah ngurusi partai tersebut. Terus lagi terus ada juga partai yang tidak aktif lagi tapi yang bersangkutan masih terdaftar namanya. Ini rada-rada susah itu. Soalnya misalnya salah satu partai sudah tidak aktif lagi lah istilahnya kan, tidak punya kepengurusan lagi di tingkat pusat. Tapi di Kabupaten Balangan ada salah satu warga yang namanya itu masih nempel seperti itu. Dan itu akhirnya kalau kita mau daftar bekerja, daftar susah. PNS kan susah seperti itu. Masa berlakunya kan 5 tahun. 5 tahun juga. 5 tahun setelah mereka keluar sebagai anggota partai politik. Namanya mau daftar jadi komisioner juga selama itu masih belum 5 tahun yang bisa. Berat itu. Tanggung jawab kan. Sebenarnya kan pengurus partai politik itu kan ikut membantu ya, mensejahterakan juga melalui partisipasinya di partai politik. Boleh
boleh diminum dulu. Siap, terima kasih, Mbak, ya. Masuk ke segmen selanjutnya. Oke. Ternyata pas di lapangan teman-teman pemilih ya sangat mencekam pas saya dengar, ternyata tidak semudah teori, tidak semudah ada yang di aturan yang kita baca, tapi di lapangannya kawan-kawan Bawaslu dan KPU langsung menghadapi tantangan yang luar biasa. Oke, tadi sudah dari Bawaslu juga menjelaskan bahwa pencatutan ya Pak ya yang Iya, paling betul. sering dan akan menyulitkan masyarakat terutama yang mau mendaftar jadi ASN mungkin ya. Iya, termasuk lah. Nah, bentuk pelanggaran parpol yang sering ditemuin itu apa Pak? Yang paling sering deh, sampai wah jangan kok ini terus nih yang bentuk pelanggarannya itu apa Pak? Kalau sejauh ini Bawaslu itu mengawati ya pelanggaran administrasi. Bawaslu itu kan ada beberapa pelanggaran yang harus kita tangani. Ada administrasi, ada hukum pidana pemilu kan, kemudian ada terkait dengan hukum lainnya. Kalau administrasi ini partai politik tuh ya kalau dibilang tinggi enggak juga kalau balangan. Kalau dibilang rendah enggak juga, ya sedang aja. Artinya kan ketika peserta pemilu yakni partai politik itu melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai partai politik dari semua tahapan sampai kampanye dan pungut hitung, ya mereka lebih banyak ke kesalahan administrasi terkait dengan tata cara, mekanisme dan prosedur. Nah, yang paling banyak itu di tahapan kampanye biasanya. Kampanye ini kan banyak syarat. Ada kampanye rapat umum, pertemuan terbatas, pemasangan alat peraga kampanye. Nah, kadang peserta pemilu itu di pemasangan alat peraga kampanye tuh. Itu administrasi semua, tidak ada tindak pidana pemilunya. Kadang kita kewalahan. Kita tegur di sini partai politik A ya juga katanya kan. Saling lapor akhirnya. Ketika mereka masang misal di contoh aja di tempat ibadah, dia itu mengambil contoh ke partai politik yang lain. Iya. Jadi saya dulu pernah dia masang alat peraga kampanye itu ketika pemilu 2019. Dia marah, saya tegur, masang alat peraga kampanye di atas jembatan. Kita tegur, apa kata kita kan, jangan dipasang di sana, katanya di Barabai boleh katanya kan, tetangga kita kan, artinya dari partai yang sama mereka koordinasi sampai saat ini. Koordinasi katanya kawan-kawan di Barabai masang juga tuh. Ya kata saya kan, kalau kalian mau masang juga pasang aja di Barabai, jangan pasang di Balangan kan, gitu aja. Tapi setelah itu bersih juga di Kabupaten AST. Akhirnya mereka lepas juga. Jadi paling banyak itu pelanggaran administrasi. Nah, kalau pelanggaran tindak pidana pemilu itu sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini di Kabupaten Balangan yang tidak ada. Kalau kabupaten kota yang lain ada. Kabupaten Balangan nggak ada. Kita upaya pencegahan itu digalangkan terus kan. Dari kawan-kawan Bawaslu, dari kawan-kawan KPU juga kita sering mengadakan rapat-rapat koordinasi kan. Seperti kalau itu. Misalnya pelanggaran tindak pidana pemilu itu memang kita temukan, ada laporan misal atau temuan yang dilakukan secara langsung oleh kawan-kawan Bawaslu, ya kami juga akan meneruskan ke kawan-kawan di Sentra Gakumdu. Di sana ada kepolisian dan juga ada kawan-kawan di Kejaksaan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Kabupaten Balangan. Alhamdulillah tidak ada. Nah, kalau penanganan pelanggaran terkait dengan pelanggaran hukum lainnya itu ada. Tapi nggak banyak juga kalau di Kabupaten Balangan. Ada sih ada. Misal dia berkelahi di tempat kampanye, ya bisa ASN ikut kampanye misalkan, itu kan pelanggaran hukum lainnya. Kemudian kita serahkan ke komisi ASN. Nah, artinya Bawaslu bukan sebagai eksekutor ketika kawan-kawan ASN melakukan pelanggaran, ikut serta dalam melibatkan diri ya sengaja misalnya. Kalau memang ada bukti lainnya itu bisa ada unsur pidananya juga gitu kan. Tapi sampai sejauh ini ya alhamdulillah tidak ada. Jadi yang paling banyak tadi Mbak ya, pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan peserta pemilu partai politik. Jadi kalau administrasi itu ya paling kita berikan teguran lisan, surat kita tegurkan seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini partai politik itu ketika kita tegur, kita beri surat, mereka menerima. Ya manut aja, Balangan itu cepat aja, manut aja. Kita suruh pindah ya mereka pindah kan gitu. Kondusif kan? Kondusif aja. Ya soalnya kalau
APK lah, alat peraga kampanye itu kan kita sudah rapat nih sama unsur pemerintah daerah sama dari kawan-kawan partai politik, ditetapkan lah di mana tempat yang diperbolehkan untuk memasang dan di mana yang tidak diperbolehkan seperti itu. Akhirnya kalau mereka melanggar kan sebenarnya mereka melanggar ketentuan yang kita bikin ya, yang sudah ditetapkan, dan mereka juga tahu kan, perwakilan partai-partai politik tuh mengetahui seperti itu. Tapi kadang orang yang datang itu yang hadir itu tidak menyampaikan ke kawan-kawan di pengurusan partai politik yang tergabung menjadi tim kampanye tersebut. Ya begini loh Mbak, KPU itu rutin loh melaksanakan sosialisasi terkait bagaimana tata cara prosedur yang harus dilakukan oleh kawan-kawan partai politik itu. Rutin mereka lakukan. Cuman yang hadir itu aja. Padahal yang hadir dia bukan sebagai caleg. Kan di lapangan kadang banyak kawan-kawan caleg. Ketua partai juga bukan dia. Dan mungkinkah kawan-kawan yang berhadir ketika kawan-kawan KPU menyampaikan sosialisasi terkait dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan kawan-kawan partai politik itu tersampaikan nggak ke kawan-kawan caleg? Ya, dari kan tersampaikan atau tidak gitu kan? Nah itu masalahnya. Kadang kita juga disalahkan. Karena pernah kami mendengar aturan seperti itu katanya kan. Padahal kita udah sampaikan. Kawan-kawan KPU udah sampaikan, kawan-kawan KPU kumpulkan di aula. Iya. Nah begitu. Jadi kadang seperti itu. Susah kalau seperti itu sudah kan. Kita juga mencoba koordinasi bagaimana mencegah sekiranya kalau ada pelanggaran administrasi pun kan kecil kan di Balangan. Tapi nyatanya walaupun kecil tetap ada. Setiap kali tahapan seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan tahapan-tahapan selanjutnya jangan ada lagi lah. Soalnya kan bukan kita maunya bersih terus, tapi kita usahakan lah kan seperti itu. Tapi dibanding dengan 13 kabupaten kota ya kayaknya Balangan termasuk salah satu kabupaten kota yang paling kondusif. Alhamdulillah seperti itu. Karena kerja keras dari KPU dan Bawaslu Balangan juga berarti ya. Kerja keras semua pihak ya. Semua pihak kan, dari pemerintah daerah, kepolisian, TNI kan semuanya ikut bahu membahu lah istilahnya. Ya. Mungkin itu ya Mbak. Ternyata bentuk pelanggaran itu administrasi dan paling banyak tuh kayak saling iri, di Barabai nggak apa-apa katanya. Gitu. Udah pasang aja di Barabai. Kalau Mbak, kalau terkait dengan mekanisme prosedur tuh partai politik tuh ya bisa dikatakan manja. Dia perlu diingatkan. Misalnya kayak penyerahan dokumen ke KPU terkait dengan dokumen kepengurusan misal. Padahal kita ada deadline-nya, harus diingatkan. Kemudian penyerahan laporan awal dana kampanye diingatkan lagi. Kita telepon satu-satu. Telepon satu-satu aja KPU yang ribet kan gitu. Kalau kita cuma memastikan nih partai politik si A sudah nggak dia menyampaikan rekening kampanyenya kepada KPU. Kata KPU belum, ingatkan KPU dia, telepon kan gitu. Karena besok terakhir nih kan, malam ini terakhir jam 12.00 kan gitu. Jadi KPU yang nelpon, ya kita cuma memastikan. Ya, pejuang 2359 ini. Pejuang tengah malam ini. Sudah ceritain. Baru mereka. Nah kalau dari kan tadi yang memfollow up dari KPU Pak ya. Nah untuk KPU sendiri nih, bentuk komunikasi KPU dengan partai politik dalam pemutahiran data itu gimana? Kalau terkait pemutahiran data kan kita tadi ya, karena ada waktunya ya, waktu tersendiri dan kita menunggu arahan dari KPU RI, maka bila mana surat dari KPU itu ada dari KPU RI, maka kita akan melaksanakan biasanya sosialisasi kepada kawan-kawan partai politik. Kita coba menyampaikan seperti yang biasa yang dilakukan seperti itu. Kita kan menyampaikan apabila ada pergantian kepengurusan partai, apabila ada satu dan lain hal ya, maka silahkan. Kami juga membuka helpdesk ya, kepada kawan-kawan partai politik agar nantinya kalau ada permasalahan di lapangan itu boleh menanyakan langsung lewat telepon atau langsung datang ke kantor. Kita layani. Kita sebagai KPU kan motonya melayani seperti itu. Jadi silahkan mau kawan-kawan dari partai politik tuh kalau ada yang terkendala tuh
kalau kami itu bisa kalau ikut ke lapangan bisa ikut di lapangan. Soalnya ada beberapa kemarin tuh ada beberapa permasalahan terkait partai politik. Kita langsung turun ke lapangan juga. Kita langsung membantu lah, memastikan bahwa kelangsungan administrasi dari kawan-kawan partai politik itu berjalan dengan yang seharusnya kan. Kalaupun nantinya misalnya ada terkendala hal yang tidak kita inginkan, akhirnya kan yang rapat dari kita sendiri. Kemarin ada contoh kan misalnya salah satu pengurus ketua partai di tingkat kabupaten meninggal kan, padahal masih ada waktu dalam pemutakhiran data, tapi karena ada polemik di tubuh partainya tersendiri, akhirnya kan kita sudah berapa kali follow up, sudah kita tanyakan, akhirnya kan waktu berakhir kepengurusannya belum rampung, belum beres, akhirnya ketua yang baru tidak terpilih seperti itu. Seperti itulah kalau cara komunikasi kami kan, selain coba sosialisasi yang banyak, kami juga perorangan tadi seperti itu. Kita coba usahakan sebaik mungkin lah. Sekiranya apa yang menjadi wilayah kami itu sudah dilaksanakan. Benar-benar bentuk siap melayani sepenuh hati Pak ya. 1x24 jam ya. Makanya tadi ada 2359. 2359. Kalau dulu teman-teman tuh bilang bekerja tuh 8 hari dalam seminggu dan sehari itu 25 jam. Lebihan itu. Daripada kita tuh semangat ya. Meskipun di follow up satu-satu dari ini. Ya, walaupun di follow up kita datangin temannya juga. Maksudnya kasihan partai politiknya. Kalau misalnya misal dia menyerahkan rekening itu terlambat, ya proses yang dia korbankan dari awal itu ya habis, gagal semua. Ada sanksi seperti itu kalau masa jadi tahapan. Kita bantu mengingatkan. Oke. 24/7 enggak, 25/8 itu. Iya, kita ingatkan tuh. Tadi saya sempat tertarik sama alat peraga kampanye, katanya di Barabai oke nih. Berarti kan dari Bawaslu ini gimana sih memastikan keadilan antar parpol? Ini kayak jaga anak kecil ya sedikit Pak ya. Tuh nggak apa-apa, di sebelah nggak apa-apa, tuh tetangga nggak apa-apa tuh Pak. Nah itu gimana tuh dari Bawaslu sendiri menyikapi, menghadapi agar adil nih, kondusif, anteng, kita manut semuanya gitu. Ya kan kalau kejadian kemarin itu begini loh Pak. Kita kan dapat instruksi. Kadang yang namanya kabupaten tetangga duluan atau kita yang duluan atau mereka duluan kan nggak bareng. Kadang kita duluan, ada yang tetangga belum. Ya makanya padahal sama aja semuanya. Kita instruksi itu sama semua padahal. Cuman yang bergerak cepat atau tidak aja lagi kan. Itu sebenarnya. Jadi yang kemarin itu ketika kita sudah peringatkan, besoknya kabupaten tetangga juga sudah bersih, sama halnya dengan di Kabupaten Balangan gitu kan. Nah, kita aja. Jadi instruksi itu sama. Kayak kucing-kucingan ya jadinya. Kalau terkait dengan bagaimana Bawaslu menerapkan keadilan terkait kawan-kawan peserta pemilu yakni partai politik itu tadi, ya kita tuh memastikan yang pertama KPU melayani semua partai politik yang ada di Kabupaten Balangan ini setara nggak semuanya. Misal kalau kita fokus kepada tahapan kampanye terkait dengan jadwal, KPU bikin jadwal semua nggak dapat jadwal, atau ada satu partai politik yang nggak dikasih jadwal kan? Kami pastikan seperti itu. Kemudian terkait dengan pemasangan di wilayah tempat, itu KPU yang harus mengeluarkan SK terkait dengan tempat yang boleh atau tidak untuk dipasang alat peraga. Nah, Bawaslu memastikan ini berlaku untuk semua atau enggak kan gitu. Terkait ukuran juga Mbak, ukuran baliho, spanduk yang dibikin oleh kawan-kawan partai politik, jumlah berapa banyak? Ya KPU, Bawaslu harus memastikan sama enggak yang diberikan oleh KPU ini kepada partai politik atau tidak. Kemudian di lapangan kami hitung Mbak, kami pernah pakai meteran untuk mengukur ukuran si balik. Dia melebih atau tidak kan ukurannya. Artinya dia kan ditentukan oleh kawan KPU berdasarkan dengan SK. Jumlah per desa berapa, jumlah per kecamatan berapa, kabupaten berapa. Itu berlaku semua partai politik. Tidak yang harus pilih partai, mentang-mentang partai politik yang besar, partai politik ini banyak duitnya misalkan,
Kita coba Dia, ini aja enggak. iya semuanya enggak, kita harus sama rata. Kalau partai politik itu baru ya sama rata. Kita memastikan bahwasanya partai politik itu mendapatkan keadilan dan hak yang sama sebagai peserta pemilu. Baik itu di penyelenggaraan secara teknis maupun di penanganan pelanggarannya. Kami tidak boleh kasih partai besar, partai kecil kalau dia melanggar tetap kami tindak, kan bahasanya seperti itu. Ya, seperti itulah kan. Harus berjalan sesuai aturan, sesuai ritme yang ada. Kalaupun nanti ada apa ya? Ada permasalahan yang dibiarkan kan melebar. Misalnya dari Kabupaten Balangan dibiarkan, kabupaten tetangga pasti orang-orangnya meniru kan, mencontoh hal yang tidak baik seperti Dan juga itu. imbasnya kepada kita penyelenggara loh, Pak. Ya, jadi nantinya Kenapa imbasnya ke kita? Ketika kita tidak bisa menerapkan keadilan ya. yang ditembak tuh bukan mereka ke kawan-kawan peserta pemilu yang lain, Pak. Ini Bawaslu dan KPU. Bawaslu KPU yang ditembak dia. Misalnya partai politik A boleh dia menyelenggarakan rapat umum di lapangan terbuka. Boleh dia. Ketika partai politik B nggak dibolehkan misalkan. Jadi yang disalahkan siapa? Ya kawan-kawan penyelenggara. Pasti sedikit Kita kan. yang disalahkan. Makanya kita harus ketika si A boleh ya si B juga harus boleh. Asal sesuai tetap dengan aturan gitu kan. Kalau yang melanggar ya tetap sama-sama kita tindak semuanya kan gitu. Kita tindak. Ya, berkeadilan. Syarat-syarat administrasinya pun kan, administrasinya kan misalnya di suatu tempat sama-sama akan menggelar rapat umum, administrasinya harus lengkap, misalnya berapa orang maksimalnya kan, dibatasi lah istilahnya tuh. Terus boleh mengundang siapa saja misalnya Harus sama gitu, semua. harus sama. Akhirnya kan yang namanya berkeadilan kan sama rata kan. Sama rata. Ya, seperti itulah Hak kehidupan. mereka harus mereka dapatkan. Karena mereka apa? Mereka saling lapor. Mereka lapor. Kalau mereka tahu mereka lapor. Ada partai politik misal dia menyerahkan dokumennya nggak lengkap. Dia tahu di partai politik B. Dilaporkan. Kok dia nggak lengkap? Lolos verifikasi administrasi katanya kan? Saya lengkap nih kan gitu. Bisa. Makanya kita harus memberikan keadilan. Ketika dia lengkap kita bilang sesuai dengan keadaan. Bahwasanya partai politik ini tidak lengkap. Kita sampaikan dengan sejujurnya biar dia melengkapi sesuai dengan apa yang kawan-kawan partai politik yang lain itu lengkap gitu kan. Jangan kita tutup-tutupi halnya demikian ya bumerangnya ke kita kalau kita tutupi suatu saat kan ketahuan juga. Ya, seperti itulah kan. Sekiranya tadi nyaman lah istilahnya, kita bekerja nyaman seperti itu. Kalau ada permasalahan cepat terselesaikan. Oke, ini jadi bukan hanya administrasi Pak ya, tapi juga soal dinamika di lapangan dan hubungan antar pihak tadi. Iya. Makanya kalau misalnya ada yang nggak lengkap nih satu parpol saling lapor deh. Jadi kita tuh harus apa ya, sebagai penyelenggara nih berkeadilan. Jadi kayak orang tua yang jaga anak-anaknya bersaudara tuh nggak boleh saling lapor nih. Nggak Harus boleh. adil semua, Iya. dapat treatment yang sama. Dapat 1.001 Iya, harus semuanya dapat harus sama. 1.000 kan. Nggak boleh Nggak yang boleh paling lebih. tua, yang Nah. yang udah tua nggak boleh beda sama yang paling kecil misalnya. Nggak ada apa namanya pilih kasih, semuanya sama. Partai penguasanya, partai besarnya sama dengan partai-partai yang lain. Karena Perlakuannya pengurangnya nanti sama. ke kita lagi kalau Iya. nggak adil. Kita yang kena. Habis sudah lah kita Jadi kan. Bawaslu nggak adil ya, KPU nggak adil. Kita yang kena. Maka kita upayakan, itu sangat kita upayakan. Jangan sekali-kali kita memberikan lebih pada salah satu partai. Ataupun treatment khusus tertentu ya Pak, jadi bumerang lagi ke kita Iya. juga. Treatmentnya kurang, bumerang juga ke kita. Jadi pokoknya semuanya adil, semua Adil. parpol. Nah tadi kan ada yang bahas sedikit tentang dana kampanye Pak ya. Katanya Iya. di awal tadi tuh ada yang pelaporannya lambat segala macam. Nah, dari Bawaslu sendiri pengawasan dana kampanye itu gimana menjalankannya? Nah, kalau kampanye ini secara teknis Bawaslu itu tidak memiliki kewenangan secara khusus untuk memeriksa pengeluaran, penggunaan. Nggak ada. Karena diserahkan ke kantor akuntan publik oleh kawan-kawan KPU, dan kantor akuntan publik itu juga dipilih oleh kawan-kawan KPU. Jadi yang apa namanya, yang memeriksa itu kawan-kawan akuntan publik. Tapi dalam proses dana kampanye itu kan ada LADK, ada LPSDK, ada LPPDK. Nah itu Bawaslu itu harus tahu semuanya. Kawan-kawan partai politik sudah punya rekening. Kemudian sudah ada penerimaan dana kampanye, sumbangan dana kami sudah masuk belum? Nah kemudian Bawaslu itu hanya bisa melihat keadaan di lapangan. Misal, kawan-kawan partai politik melaksanakan kampanye rapat umum. Kami cuma bisa menaksir
biaya yang digunakan oleh partai politik itu berapa habisnya. Kemudian kawan-kawan partai politik mencetak alat peraga kampanye, baliho, spanduk, kemudian stiker dan baju kaos misalkan. Kami cuma bisa menaksir. Taksiran berapa kan? Asal tidak melebihi daripada ketentuan yang dibikin oleh kawan-kawan KPU kan. Kalau kemarin kalau bahan kampanye tidak boleh melebihi daripada 100.000 kan. Jadi terkait dengan penggunaannya secara eksplisit ya, kami tidak bisa mengawasi secara mendalam terkait ini sesuai nggak pemasukan pengeluaran belanjaan mereka ini apa-apa, kami nggak bisa karena diserahkan oleh kawan KPU kepada kantor akuntan publik. Kami cukup mengawasi ini KPU, ini partai politik melaksanakan rapat umum, kira-kira budgetnya habisnya misal 20 juta ya kami cuma taksiran 20 juta, dia punya dana berapa yang sudah disampaikan kepada kawan-kawan KPU. Kadang partai politik itu tidak mencantumkan, artinya sumbangan-sumbangan itu padahal banyak. Iya, bukan hanya berupa duit. Ya, kalau duit ini kan dia masuk ke dalam rekening dana kampanye, rekening awal dana kampanye. Kalau duit itu masuk sana, kemudian digunakan untuk apa? Tapi kalau sumbangannya berupa barang, ada yang menyumbangkan misal alat peraga kampanye 100 lembar. Harusnya itu juga diinput, dimasukkan sebagai sumbangan dana kampanye, walaupun berupa barang gitu kan. Gitu. Kawan-kawan partai politik itu kalau dana kampanye ya agak ribet sedikit karena kita nggak bisa ngatur pemasukannya berapa, ya nyumbang siapa, kadang yang nyumbang cuma 2 orang, kemudian duit di rekening cuma berapa, padahal kampanyenya luar biasa. Alat peraga kampanye di mana-mana, setiap desa ada kan gitu, tapi duitnya sedikit nih kan gitu. Kadang kita bingung juga, tapi kami dibatasi, kewenangan kami dibatasi. Bagaimana kami untuk memeriksa secara mendalam terkait penggunaan. Nah itu, karena kewenangannya ada di kawan-kawan KPU yang memilih kantor akuntan publik untuk memeriksa. Ya, gitu. Sebenarnya kan dari aturan yang ada ya, Mbak Celia, dari aturan yang ada kan memungkinkan untuk kita semua nih memeriksa, tapi ketika kami yang memeriksa nantinya kan dalam tanda kutip kami bukan orang akuntan, kami bukan orang keuangan, jadinya dibikinlah aturan sedemikian rupa sehingga yang memeriksa laporan keuangan tersebut juga orang-orang yang kompeten lah di bidangnya. Ada kantor-kantor akuntan publik kan yang menyampaikan kepada kita survei juga kan ke sana, kita tanyakan kelengkapan di sana apa aja bersedia atau tidak kan memeriksa, langsung datang ke Kabupaten Balangan ini. Akhirnya dipilihlah itu kalau tahapan dari pemilihan kepala daerah. Tapi kalau pemilihan partai politik dari pusat langsung ya, yang menentukan kantor-kantor akuntan yang terdaftar lah dan terafiliasi. Dan juga kan kita tinggal menerima laporan sebenarnya Mbak ya, kita tinggal menerima laporan sudah lengkap. Tapi kawan-kawan Bawaslu juga biasanya sudah tahu kan, oh ini tanggal sekian ada laporan, kita cek sama-sama, tanggal sekian harusnya sudah selesai, kita cek sama-sama. Akhirnya kan asas keterbukaan kami itu juga terjaga, tidak ada hal yang ditutup-tutupi, sama-sama. Misalnya kalau ada pelanggaran kita bereskan sama-sama begitu. Untuk menentukan kantor akuntan publik itu kita sama-sama. Ya. Sama-sama untuk melakukan survei untuk beberapa kantor. Tapi yang menentukan bukan Bawaslu. Cuma kita surveinya bareng. Kadang Bawaslu itu kalau terkait dengan kampanye ya pelanggarannya minim misalnya. Minim. Paling kita fokus kepada duitnya masuk berapa, rekening di awal berapa, sumbangan itu siapa, yang nyumbang itu dia terlibat apakah dari BUMD itu tidak misalkan. Artinya sumber itu bukan sumber dari sumber dana yang dilarang, bahasa aja. Kami pastikan itu siapa orangnya kan gitu. Anonim tidak boleh. Gitu. Makanya kalau dana kampanye seperti itu, Mbak. Nah, ini kan sering ya Pak ada hoax, disinformasi. Nah, ini mungkin peran Bawaslu dalam mencegah hoax dan disinformasi ini gimana? Nah, kalau hoax ini
kita banyak berkolaborasi sebenarnya dengan kawan-kawan Kominfo dan kawan-kawan siber ketika ada informasi hoax. Itu sifatnya. Kadang kalau memang akun itu ada, ya kita coba secara langsung aja memfollow up. Kita sampaikan ke kawan-kawan Kominfo bisa, kawan-kawan cyber kepolisian juga bisa. Selain itu juga kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu pemilih, partai politik dan sebagainya, untuk apabila ada yang kayak ini, apabila ada yang seperti ini, tolong sampaikan secepatnya kepada Bawaslu. Kan kalau terkait dengan berita-berita, apalagi kampanye yang bukan akun media sosial yang terdaftar di KPU, itu juga bagian daripada kami untuk men-take down, walaupun beritanya bukan berita hoax, tapi kami memiliki kewajiban karena ini akun yang berkampanye itu tidak terdaftar di KPU misalnya. Itu berhak kami untuk tindak lanjuti juga tuh. Bukan hanya berita hoax, tapi kalau berita hoax itu memang ada, yaitu tadi peran Bawaslu mencermati apakah ini benar atau tidak. Pertama kan, ketika itu tidak benar, maka kami akan komunikasikan kepada kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan Kominfo, siber. Kemudian kami juga punya akses ke pusat untuk melakukan take down. Ya kalau tahu orangnya siapa ya kita proses juga gitu. Begitu kalau berita hoax seperti itu. Cuma susah loh Mbak sebenarnya, karena butuh waktu. Tidak bisa sekarang selesai sekarang, enggak, ada prosesnya. Jadi kalau misalnya hari ini ada, ya kita tidak bisa pastikan kapan ini harus hilang gitu kan, tidak bisa pastikan karena kita bukan admin gitu. Tapi tantangannya sekarang banjir ya Pak ya? Oh iya, banyak sekali. Penyebaran informasi yang nyeleneh Iya. lebih cepat ketika banjir. Twitter tuh cepet banget, Cepet. naik di X tuh luar biasa. Oke, tadi hoax tadi ya, bukan hanya hoax, tapi kalau misalnya tidak terdaftar di KPU tuh Iya. bisa untuk di take down juga karena belum terdaftar tadi. Nah, karena kawan-kawan KPU itu dia di dalam aturannya memberikan kepada partai politik itu dalam beberapa akun, baik itu akun media sosial Facebook, Instagram, dia boleh melakukan aktivitas kampanye asal terdaftar di KPU. Nah, kadang akun yang tidak terdaftar ya berkampanye juga kan gitu. Ya kita harus tindak gitu kan, seperti itu. Padahal KPU udah memberi kesempatan tuh. Akun ini yang boleh kampanye, mau kampanye apa saja, jangan boleh campaign saja kan gitu. Kayaknya seperti itu. Oke, tadi kan sudah nih cara cegah hoax dan disinformasi. Berarti peran KPU nih yang bergerak lagi. Bentuk pembinaan atau sosialisasi apa Pak ke parpol? Bentuknya itu seperti apa? Nah, kalau bentuk pembinaan dan sosialisasi kan, kalau kita tadi kan seperti yang saya sampaikan, kita punya helpdesk, siapa saja boleh bertanya, siapa saja boleh datang. Kita juga punya media sosial, boleh ditanyakan di sana. Kita punya papan informasi, kita selalu ada buat pelayanan dari kawan-kawan partai politik, apalagi pada saat tahapan. Kalau tidak tahapan ini kan buka atau turun ke kantor seperti pegawai pada umumnya, tapi biasa kalau sudah masuk masa tahapan itu sudah 8 hari dalam seminggu tadi sudah ya 25/8. Artinya kita cobalah komunikasikan sebaik mungkin kepada kawan-kawan partai politik. Sekiranya ada yang misalnya kita melaksanakan rapat koordinasi, ada yang tidak berhadir, kita coba telepon yang bersangkutan dari LO-nya yang agar bisa hadir. Bahkan kita coba di lain waktu agar dia datang dan kami menjelaskan terkait hal-hal yang dirasa perlu kepada partai politik tersebut. Sekiranya jangan ada disinformasi lah istilahnya kepada kawan-kawan. Sama rata tadi kan, berkeadilan, dan juga kita coba sebaik mungkin buat menyampaikan informasi yang kita rasa tuh penting bagi kawan-kawan dari partai politik atau peserta pemilu seperti itu. Oke.
berarti ini dari KPU ini menguatkan sistem Pak ya? Ya, Aturan, terus juga nge-follow up yang 25/8 tadi. Sedangkan dari Bawaslu itu menjaga fairness atau keadilan. Treatmentnya harus sama. Gak boleh bihirian malah bahasa Banjar, jangan sampai bihirian nih Pak Siditi. Nanti yang situ boleh, itu boleh saling lapor, ini ada lengkap, ini bakalan jadi bumerang ke kita lagi sebagai dan akan bikin ketidakkondusifan di Kabupaten Balangan. Huru-hara jadinya Pak ya. Oke. Tadi kan dari KPU sudah ada yang untuk sosialisasi. Nah, kalau dari Bawaslu, upaya Bawaslu ningkatin kesadaran hukum peserta pemilu gimana? Nah, peserta pemilu ini, kalau kami Bawaslu menganggapnya itu seperti saudara. Kami akrab loh sama mereka. Karena setiap kali kegiatan, kami libatkan kawan-kawan peserta pemilu, partai politik, libatkan. Makanya kami akrab. Kami tahu antara si A ini partai politik, si B ini partai politik, si C. Kami akrab. Karena di setiap tahapan kami lakukan kegiatan sosialisasi. Misalnya hari ini PKPU tahapan terkait dengan pemuktahiran daftar pemilih. Kami undang kawan-kawan partai politik. Kemudian nanti muncul lagi terkait dengan peraturan kampanye. Kami undang lagi partai politik untuk menyampaikan aturan bagaimana harus berkampanye. Kadang kegiatan itu tidak hanya full day, hanya sehari kan. Kami juga lakukan polbut. Jadi kawan-kawan politik ikut nginap gitu. Di hotel kadang kita laksanakan kegiatan. Biar kawan-kawan partai politik ini paham bagaimana proses hukum ketika pemilu kan. Misalnya kampanye yang boleh bagaimana? Seperti ini. Yang tidak boleh bagaimana? Seperti ini. Kami sampaikan. Dan kami juga mengundang kawan-kawan narsum, baik itu dari akademisi, baik itu kawan-kawan penyelenggara pemilu yang lain. Pak Salman udah beberapa kali dari narasumber di Bawaslu kan. Padahal pesertanya kan kawan partai politik. Biar kami minta Pak Salman untuk menyampaikan teknisnya bahwasanya pada tahapan ini seharusnya begini. Misalnya pungut hitung seharusnya begini. Kampanye seharusnya begini. Nah begitu. Jadi kami selalu melaksanakan kegiatan yang melibatkan kawan-kawan peserta pemilu. Nah di sanalah kami memasukkan bagaimana aturan-aturan yang ada baik itu per Bawaslu maupun PKPU sehingga mereka tuh paham apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi kayak kayak saudara sudah akrab kita sebenarnya. Tapi kami harus tetap bersifat netral kan. Profesional. Kita harus netral. Tapi itu membuat nyaman para peserta pemilu untuk bertanya. Bondingnya sudah terasa. Tadi nggak sehari selesai tapi berlanjut ya acaranya. Terus juga mereka paham nih Pak Salman ternyata jadi pemateri sempat ya Pak ya. Sudah beberapa kali. Nah kawan-kawan anggota KPU yang lain juga. Kayaknya semuanya pernah kita minta untuk menjadi narasumber di Bawaslu kan. Kemudian ketika setelah acara itu kadang kita buka forum khusus untuk diskusi. Diskusi itu ya artinya tidak formal lagi kegiatan. Kita ajukan siapa mau bertanya silahkan kita jawab sama-sama. Kalau ada permasalahan ayo kita bahas sama-sama. Kita buka. Artinya ada waktu khusus untuk melakukan diskusi antara partai politik dan penyelenggara pemilu. Kalian kesulitan di mana? Prosesnya di mana gitu kan? Kita sampaikan. Ya begitu. Jadi ya sampai saat ini partai politik ya di Balangan itu saya rasa mereka paham terkait bagaimana aturan-aturan yang ada di KPU maupun aturan-aturan yang ada di Bawaslu. Cuman kadang yang paham cuma itu doang kan. Karena yang hadir itu kadang peserta itu aja gitu kan. Gitu. Yang kadang bisa aja nggak tersampaikan yang hadir itu. Siapa tapi bisa aja nggak tersampaikan ke partai tersebut Pak ya. Dan kami bukan hanya melaksanakan kegiatan itu di wilayah Kabupaten Balangan saja, enggak. Kadang kita di Banjarmasin, kita undang kawan-kawan partai politik kan. Ya sekaliguslah refreshing lah mereka untuk suasana baru kan begitu. Oke, kalau dari Bawaslu sendiri itu ada mekanisme mediasi nggak Pak antar peserta pemilu? Kalau mediasi ada, itu termasuk salah satu kewenangan yang ada hadir di Bawaslu. Makanya Bawaslu itu berat Mbak. Kenapa? Aturan mereka buat. Penegakan hukum mereka lakukan, pengawasannya. Kemudian apa? Penanganan pelanggarannya mereka juga. Selain aturan mereka bikin melalui Perbawaslu, mereka yang melakukan pengawasan. Ini yang dilarang. Kemudian mereka juga yang mengeksekusinya ketika pelanggaran itu ada. Nah, kemudian ditambah lagi ada proses penyelesaian sengketa, yakni mediasi. Mediasi ini ada dua. Yang pertama, itu sengketa antara peserta dan peserta.
Artinya partai politik A dan partai politik B itu saling bersengketa. Ada salah satu partai politik yang merasa dirugikan misal, maka dia menuntut kepada partainya dan menyampaikan ke Bawaslu untuk memediasi. Nah, itu peserta antar peserta. Kalau proses mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu, kita undang kedua belah pihak. Kemudian di sana tidak mencapai sebuah kesepakatan, maka kita lakukan sidang adjudikasi. Nah, itu peserta dan peserta. Bisa juga peserta dan penyelenggara, tapi bukan Bawaslu. Artinya nggak mungkin partai politik bersengketa dengan Bawaslu, nggak mungkin. Tapi partai politik bisa bersengketa dengan penyelenggara, yakni KPU. Berdasarkan apa? Misal KPU mengeluarkan seperti yang di awal tadi, surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU berkaitan dengan verifikasi partai politik. Misalkan ada salah satu partai keberatan dengan keputusan KPU. Nah, maka berdasarkan dengan keputusan KPU itu mereka laporkan, sampaikan ke Bawaslu untuk melakukan mediasi. Jadi yang bermediasi KPU dan partai politik. Nah, di sana Bawaslu mengkaji yang mana yang benar sih gitu ya. Apakah bisa diselamatkan atau tidak nih partai politik yang sudah gugur kan biasanya gitu. Nah, jadi proses penyelesaian itu ada di Bawaslu. Tapi itu tadi ada antar peserta, yakni partai politik dan juga antar partai politik dan penyelenggara. Tapi penyelenggaranya khusus pada KPU, bukan pada Bawaslu. Kan Bawaslu penyelenggara juga gitu kan, cuman sengketanya nggak mungkin sama Bawaslu karena Bawaslu ya sebagai mediator di sana nanti dan juga sebagai adjudikator ketika sidang. Pernah dulu kita bersidang, kawan-kawan KPU kita sidang kan, pernah kita sebagai adjudikator di sana kan, dan kawan-kawan partai politik juga pernah. Tapi pada periode sebelumnya ya, bukan pas Amal masih belum. Ternyata sudah ada bentuk mediasinya Pak ya, Sudah. Itu antar peserta pemilu atau antar peserta pemilu dan penyelenggara. Dan prosesnya ada yang cepat loh Pak. Dan bisa kalau mereka cepat di tempat itu pada waktu itu selesai. Bisa. Karena proses sengketa cepat namanya. Kalau misalnya kan ini terkait dengan misal pemasangan alat peraga kampanye. Ada misal salah satu partai politik yang merasa dirugikan oleh partai politik yang lain. Dia masang baleho alat peraga kampanye, ditutupin dengan partai beliau yang baru. Kan tempatnya sama, nggak boleh dilarang. Sehingga partai politik yang di belakangnya protes, sampaikan ke Bawaslu, kami yang duluan masang, kok kenapa dia nutupin alat peraga kami? Itu kan sengketa. Kemudian kita mediasi, yang mana yang mau kalah biasa kita kan, yang mana yang mau ngalah. Ayo, kalau yang misal selesai di tempat, siapa yang berhak untuk pindah, mereka pindah, kan seperti itu. Nah, cepat aja sebenarnya. Tapi kalau memang tidak mencapai suatu kesepakatan, alot, ya udah kita lanjut kepada adjudikasi. Seperti itu. Kita usahakan secepat mungkin Iya. selesai dan sama-sama adil. Iya. Tapi kalau deadlock ya Iya. panjang gitu. Nah, tadi kan sudah ada mekanisme mediasi. Berarti ini dari KPU lagi nih, gimana menyampaikan hasil pemutahiran itu ke publik atau ke masyarakat? Kalau dari KPU sendiri ya, kalau ingin melihat data atau daftar peserta pemilu dan kepengurusannya, biasanya orang-orang itu bisa membuka di Sipol ya, tapi di Sipol itu khusus dari Kabupaten Balangan, dan juga bisa datang langsung ke kantor KPU, biasanya bersurat instansi-instansi terkait biasanya bersurat kepada KPU Kabupaten Balangan untuk meminta data-data yang diperlukan tadi, misalnya setelah pemutakhiran data apakah kepengurusan partai politik itu berubah, data-data dan juga data-data yang lain seperti itu. Artinya kita terbuka saja, siapapun yang ingin mengetahui silahkan, selama itu bukan dokumen rahasia yang dikecualikan kan. Ini memang ada aturan tersendiri. Kalau cuma nama kan ya kita kasih lah, misalnya dari kepengurusan partai politik A, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa dan sebagainya. Kalau misalnya sampai minta NIK kan, nomor induk kependudukan, habis itu nomor handphonenya, maka itu tidak
kita tidak berwenang lah dalam menyerahkan data-data yang dikecualikan seperti itu. Nah tadi berarti keterbukaan itu bukan hanya soal data Pak ya, tapi Iya. komitmen kita, komitmen moral lembaga Iya. partai politik tersebut. Jadi kita bonding sama mereka supaya lebih memudahkan komunikasi, tapi Iya. kita tetap menegakkan profesionalisme. Tetap. Bahwa kita penyelenggara di sini, Bawaslu sebagai mediator, sebagai Iya. yudikator juga hadir Iya. di sana. Oke, tadi segmen pertama kita udah bahas dari dasar, Pak ya, terus cerita-cerita juga ternyata struggling di lapangan tuh sampai bawa polisi, ternyata persepsi orang beda-beda. Ada Yeah. yang kabur, ada Yeah. yang ada bentuk penjagaan kita juga. Ada yang mungkin dapat bantuan apa gitu kan. Ternyata pencatutan ini memang saya cerita sedikit, memang pencatutan ini jadi struggling untuk kawan-kawan yang mau daftar CPNS pas Iya, awal memang. kemarin. Namanya tiba-tiba dicatut, terus pas dicek di aplikasi nggak pernah daftar nih, nggak ngerasa Iya. daftar nicknya, tercatat akhirnya even belum daftar CPNS saya udah gugur. Kasihan itu sebenarnya. Nah tadi juga udah keterbukaan seperti apa, mediasi ternyata bentuknya tuh antar peserta pemilu, terus ada antar penyelenggara, Iya. terus Bawaslu juga akan menyelesaikan mediasi secepat mungkin Pak ya? Cepat. Seadil mungkin. Tapi yang paling lucu itu highlight yang paling menggelitik saya adalah treatmentnya, bahwa saling begirian sekalinya buat si dinilai iya. bahwa oh ini berapa ya apa jadi sini boleh aja tertutup di akunku. Jadi pada saat tahapan pemilu itu jadi dinamika untuk penyelenggara nih Bawaslu dan KPU bakalan banyak tektokan, Iya. bakalan banyak koordinasi, keterbukaan kayak Banyak. akuntan publik tadi kan harus sama-sama survei nih akuntan publik mana nih yang akan kita pilih untuk dana kampanye tersebut. Nah, kita udah melalui banyak segmen nih teman-teman, mungkin harapan-harapan untuk saling instansi satu sama lain nih. Untuk KPU sendiri, harapan KPU buat partai politik soal keakuratan dan integritas data keanggotaannya ke depannya apa? Kalau harapan dari kami ya, kalau harapan dari KPU sendiri itu mengharapkan kawan-kawan dari partai politik itu selalu update daftar kepengurusannya, data kepengurusan partai politik, dan juga kalaupun ada partai politik yang tidak mencukupi parliamentary threshold tadi ya, itu juga kalau ada orang yang mundur itu juga secepatnya disampaikan kepada kita. Sekiranya proses yang bergulir itu cepat kita selesaikan, walaupun ada jadwal yang harus kita patuhi ya, jadwal yang dikeluarkan oleh pimpinan kita itu kita tetap juga menghimbau kepada kawan-kawan, usahakan itu sharing lah terlebih dahulu kepada kami. Misalnya ada yang tadi mengundurkan diri atau meninggal, itu sharing dulu sama kita, ini bagaimana nantinya, agar nantinya ketika ada tahap atau penjadwalan pemutakhiran data, kita tinggal oh ya kawan-kawan dari partai politik ini kemarin sudah ada yang berubah, jadi kita cepat ininya, akhirnya dalam waktu misalnya 2 minggu kita selesaikanlah pembaharuan update tadi, seperti itulah. Dan juga ini nantinya bagi masyarakat yang ada itu jangan sampai ada suara tercatut lagi lah. Itu kan kasihan sebenarnya, kasihan sama masyarakat yang tidak tahu apa-apa tapi namanya ada di dalam daftar kepengurusan partai politik. Itu harapannya kepada kawan-kawan kepengurusan yang ada di Kabupaten Balangan, khususnya umumnya se-Indonesia kan, kita benahi lah hal-hal yang kita anggap ini sebenarnya remeh kan, tapi mereka juga punya kepentingan sendiri, tapi kita coba komunikasikan. KPU bukan cuma ada di Kabupaten Balangan kan, KPU juga ada di seluruh Indonesia, 514 kabupaten kota tadi kan, juga ada di 38 ya sekarang ya, 38 provinsi, dan ada di pusat kan. Akhirnya kita komunikasikan terkait kepengurusan partai politik agar nantinya pada awal tahapan pileg itu kita lebih cepat lah verifikasi faktual, walaupun pada saat verifikasi faktual itu kan 1 hari sebelum itu perintahnya dan datanya ada, tapi kita sudah tahu kemana kita akan menuju, seperti itu. Kalau sampai malam itu kan biasa yang namanya kerjaan,
tapi jangan sampai kita tidak bisa menemukan orang yang bersangkutan tadi. Kalau update kan kawan-kawan dari partai politik itu secara berkala memberitahukan kepada kita, akhirnya komunikasi yang nyaman itu yang kita saling memberikan informasi, akhirnya saling membantu lah dalam hal kerjaan kita juga. Kawan-kawan dari partai politik juga pengen cepat waktu tahapan itu verifikasi faktual di lapangan, pengen cepat kita bikinkan bahwa yang bersangkutan partai politik tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik yang berkedudukan di Kabupaten Balangan, seperti itu. Semoga komunikasi tetap lancar, dan juga hal-hal yang lain itu kalau bisa secepatnya kita rumuskan. Nah, itu aja pesan-pesan. Kalau berbicara terus takutnya sampai maghrib. Oke, ini terakhir nih buat Bawaslu sendiri, Pak. Siap. Pesan Bawaslu buat partai politik agar makin tertib dan berintegritas di tahapan pemilu nanti. Kalau Bawaslu, kalau berpikir kalau apa yang disampaikan Mbak itu ya cukup taati aturan kan. Sarannya kalau misal partai politik sudah taat aturan, ya sudah. Misal ada keluaran PKPU, ya ikuti aturan PKPU. Ada berbagai aturan Bawaslu, udah selesai. Artinya sarannya apa? Cukup partai politik peserta pemilu ikuti aturan, itu cukup. Artinya kalau sudah ikut aturan, mereka harus baca. Kalau Undang-Undang 7 nanti nggak berubah di pemilu 2029, ya dibaca itu kan. Kemudian turunnya apa? PKPU ya dibaca, Bawaslu ya dibaca. Kalau sudah dibaca, tahu, taati. Kalau sudah tahu dia taati, ya sudah. Artinya itu saran kita, taati aturannya. Cukup mungkin itu, Pak. Cukup taati aturan. Berarti intinya dari KPU tadi bahwa pengupdatean data, Pak ya, pengupdatean data biarpun tidak masuk threshold ya tadi tetap diupdate data-datanya. Kalau dari Bawaslu simpel, ikuti aturan. Ikuti aturan. Kalau ada perubahan ya ikuti aturannya. Gitu aja. Gampangnya gitu. Oke, ternyata nggak terasa 1 jam kita nih Pak ngomong-ngomong santai. Juga ternyata dinamikanya menarik sekali di lapangan seperti apa. Katanya di Balangan nggak ada kasus, nggak juga. Ada kasus yang nggak banyak juga. Nggak jadi banyak ya juga. sosok lah ya, kita sosok. Oke. Kalau boleh aku simpulkan teman-teman semua, teman-teman pemilih semua, simpulan kita hari ini simpelnya adalah kalau KPU itu menjaga sistem, sedangkan Bawaslu itu menjaga fairness atau menjaga keadilan ke semuanya. Kayak kata Bawaslu tadi, ikuti aturan, pokoknya aturannya yang mana ya diikuti. Dari KPU juga udah siap melayani sepenuh hati 2359 Pak ya, 25/8 saat tahapan. Jadi kawan-kawan peserta pemilu juga sama-sama nyaman menjaga kekondusifan pemilu dan demokrasi kita di Indonesia. Oke, sebelumnya terima kasih untuk bapak-bapak narasumber luar biasa kita, Pak Salman, Pak Ilhami, sudah meluangkan waktu di sore hari yang sangat cerah ini. Salam kenal, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan semoga obrolan kita ini bikin masyarakat dan partai politik makin paham pentingnya tata kelola data yang terbuka dan jujur. Nah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terus tonton podcast dan YouTube KPU Balangan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa. Jumpa.